Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Berikut ini ada soal berkaitan dengan panjang gelombang minimum yang dihasilkan pada percobaan sinar katoda. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini elektron di dalam tabung sinar X diberi beda potensial 10 kV. Kemudian, jika sebuah elektron menghasilkan satu foton pada saat elektron tersebut menumbuk target, pertanyaannya, panjang gelombang minimum yang dihasilkan oleh tabung tersebut adalah berapa pikometer? Oke Sobat 100, untuk memahaminya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada seperangkat percobaan sinar katoda. Di satu sisi ini sebagai anoda, sisi yang lain sebagai katoda. Antara anoda dan katoda ini diberi beda potensial yang cukup tinggi, yaitu besarnya adalah 10 kV. Dalam satuan volt ini berarti nilainya sama dengan 10 pangkat 4 volt. Nah kemudian yang ditanya adalah besar panjang gelombang minimum yang dihasilkan oleh tabung sinar katoda ini. Oke Sobat 100 masih ingat ya, pada tabung sinar katoda ini berlaku hipotesa de Broglie, yaitu tentang dualisme partikel dan gelombang, di mana besar momentum itu sama dengan H per lambda. Momentum di sini mewakili besaran fisis dari partikel, lambda ini mewakili besaran fisis dari gelombang. Nah, antara anoda dan katoda ini tersimpan energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini kemudian diubah menjadi pergerakan dari sinar katoda, atau dalam hal ini berupa energi kinetik dari foton. Nah, sehingga kita bisa selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan energi, diperoleh bahwa energi potensial listrik itu sama dengan energi kinetik yang dihasilkan. Nah, di mana rumus energi potensial listrik di sini adalah muatan elektron dikalikan beda potensial listrik. Kemudian energi kinetik kita gunakan rumus momentum kuadrat per 2M, maka kita peroleh muatan elektron kalikan beda potensial listrik sama dengan momentum kuadrat per 2M. Dengan mensubstitusi momentum itu sebagai H per lambda, maka kita bisa tulis ulang di sini, muatan elektron dikali beda potensial listrik sama dengan H per lambda dikuadratkan dibagi dengan 2 kali massa elektron. Nah, karena kita ingin menentukan panjang gelombang minimum, maka panjang gelombang ini pindah ruas ke kiri. Kemudian antara muatan elektron dan beda potensial ini pindah ruas juga ke kanan, jadi pembagian ya. Sehingga kita peroleh bahwa panjang gelombang dikuadratkan itu sama dengan H kuadrat per 2 kali beda potensial kali massa elektron kali muatan elektron. Karena kita ingin menentukan berapa panjang gelombang minimumnya, maka kedua ruas kita akarkan ya. Nah, setelah diakarkan, maka kita peroleh bentuknya adalah lambda itu sama dengan H per akar dari 2 kali beda potensial listrik kali massa elektron kali muatan elektron. Nah, kita masukkan angkanya, di mana H di sini adalah tetapan Planck, yaitu 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Kemudian beda potensialnya adalah 10 pangkat 4 volt. Lalu massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Dan muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, kita tuliskan di sini lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan akar dari 2 kali 10 pangkat 4 kali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung. 2 dikali 1,6 hasilnya 3,2. Kemudian 3,2 kalikan dengan 9,1 ya. Nah, hasilnya kemudian diakar. Lalu untuk 10 pangkatnya yang di bawah tanda per ini kita hitung dulu. 10 pangkat 4 kalikan dengan 10 pangkat minus 31. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 27 ya. Nah, 10 pangkat minus 27 kalikan dengan 10 pangkat minus 19, hasilnya adalah 10 pangkat minus 46. Nah, 10 pangkat minus 46 kalau diakar hasilnya adalah 10 pangkat minus
23. Nah, kalau ada 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 10 pangkat minus 23, hasilnya adalah 10 pangkat minus 11. Nah, berikutnya 6,6 dibagi dengan hasil akar tadi ya. Maka kalau Sobat 100 hitung, maka Sobat 100 akan dapatkan hasilnya adalah lambda sama dengan 1,223 kalikan 10 pangkat minus 11 meter. Nah, karena yang diminta dalam pikometer, berarti ini kita ubah ke 10 pangkat negatif 12, bentuknya menjadi 12,23 ya. Sehingga kita peroleh lambdanya adalah 12,23 pikometer. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya? Jadi ingat baik-baik. Dalam percobaan sinar katoda di sini berlaku hipotesa teori de Broglie, yaitu hubungan antara dualisme partikel dan gelombang, di mana momentum sama dengan H per lambda. Momentum menunjukkan besaran fisis pada partikel, lalu lambda menunjukkan besaran fisis pada gelombang. Berikutnya di percobaan tabung sinar katoda, di mana antara anoda dan katoda mula-mula ini tersimpan energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik ini diubah menjadi energi kinetik saat menghasilkan sinar katoda. Sehingga dengan menggunakan hukum kekekalan energi di sini berlaku energi potensial listrik sama dengan energi kinetik. Dengan menggunakan rumus energi potensial listrik adalah muatan elektron kali beda potensial listrik, dan rumus dari energi kinetik adalah momentum kuadrat per 2 kali massa elektron. Lalu Sobat 100 substitusi nilai momentum ini, maka Sobat 100 bisa hitung panjang gelombang yang dihasilkan menggunakan rumus ini. Lambda sama dengan H per akar dari 2 kali beda potensial listrik kali massa elektron kali muatan elektron dalam tanda akar ya ini ya. Nah, selanjutnya Sobat 100 tinggal masukkan angka-angkanya. H di sini tetapan Planck, beda potensial yang diketahui berapa, M di sini massa elektron ya. Lalu Q di sini adalah muatan elektron. Nah, Sobat 100 tinggal hitung, nanti dapat lambda yang dihasilkan itu berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.